Bisa terlihat apinya hidup sempurna ya. Sangat mantap sekali teman-teman. Ini ada air di sini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah alat yang sangat penting sekali buat keluarga kita, yaitu tabung gas yang kita pergunakan untuk memasak teman-teman. Dan akhir-akhir ini sangat susah sekali untuk kita dapatkan ya. Jadi warung yang biasanya menjual gas LPG seperti ini atau toko-toko yang terdekat dari rumah kita sekarang sudah tidak menjual lagi. Mungkin karena memang pembatasan, atau mungkin karena sudah langka, atau memang mungkin banyak oknum-oknum yang menyimpan atau menimbun tabung gas seperti ini sehingga membuat para pedagang kecil susah untuk mendapatkannya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya kehabisan gas di waktu yang tidak tepat. Mungkin malam hari ketika kita ingin memasak, atau pas subuh, atau pas kebetulan tokonya atau penjualnya belum buka teman-teman. Nah, jangan khawatir, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif membuat sebuah alat yang dimana alat ini nanti bisa kita pergunakan sebagai pengganti gas LPG seperti ini. Alat ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat ketika harga gas sudah benar-benar mahal, atau memang kita sudah tidak mendapatkan gas LPG seperti ini. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan utama di sini kita siapkan 2 toples teman-teman, atau bisa kita ganti dengan menggunakan botol bekas. Kemudian di sini kita siapkan selang bangunan, ini ukurannya bebas dan ini saya dapatkan harganya sangat murah sekali. Saya mendapatkan 1 meter ini harganya cuma Rp2.000 saja. Nah, untuk langkah selanjutnya pada bagian tutup toples ini kita beri tanda seperti ini. Kemudian nanti kita lobangi teman-teman. Nah, untuk melobanginya teman-teman tidak harus menggunakan mesin bor, bisa menggunakan solder atau menggunakan paku yang dipanaskan. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, di sini kita sediakan selang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita masukkan ke bagian toples yang sudah kita beri lubang. Kita masukkan sampai benar-benar mentok ke bagian bawah. Kemudian teman-teman, untuk selang yang kedua ini kita masukkan juga ke bagian toples yang pertama. Kita masukkan ke bagian lubang yang satunya seperti ini teman-teman. Tapi ini tidak sampai mentok. Jadi cuma sekitar 3/4 dari ukuran si toplesnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak sampai mentok. Kemudian pada bagian ujung selang ini kita masukkan ke bagian toples yang kedua. Kita masukkan sampai benar-benar mentok ke bagian bawah. Untuk selang terakhir ini kita masukkan ke bagian toples yang kedua, tapi tidak sampai mentok teman-teman. Nah, ujung selang ini nanti kita sambungkan langsung ke bagian kompor. Nah, sebelum kita sambungkan ke bagian kompor ini kita lem terlebih dahulu. Jadi fungsinya supaya nanti lebih rapat dan tidak ada udara yang masuk ke bagian toples yang sudah kita modifikasi. Untuk sketsa perakitannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ibaratkan toples ya, toples ataupun botol. Ini toples atau botol yang kedua. Jadi selangnya masuk ke bagian seperti ini. Ini tutup ya. Ini selang pertama kita masukkan sampai benar-benar mentok ke bagian dasar. Kemudian selang yang kedua kita masukkan, tapi kurang lebih sekitar 3/4 saja. Ini selang kedua kita masukkan ke bagian toples kedua sampai bagian dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu selang lagi, kurang lebih sekitar 3/4. Kemudian seperti ini. Ini tersambung ke bagian kompor teman-teman. Kompor ya. Kemudian untuk yang bagian sebelah sini, ini tersambung ke bagian alat yang akan kita pergunakan. Jadi alat ini bisa menggunakan 2 alat. Kalau kompor ini perakitannya sudah saya rakit. Nah, untuk perakitannya kurang lebih contohnya ke bagian kompor seperti ini. Jadi ini tadi sudah jelas ya. Ini mentok sampai bawah, ini tidak. Mentok sampai bawah, ini tidak. Jadi seperti ini. Pada bagian kompor ini sudah saya modifikasi seperti ini. Ini kita lepas. Kemudian pada bagian ujungnya ini teman-teman, ini sudah saya bikin seperti ini. Jadi ini sudah saya tambahkan pipa ya. Jadi pipa masuk ke bagian sampai sebelah sini. Kalau misalkan tidak kita tambahkan, dia susah sekali untuk hidup karena uapnya keluar semua dari bagian sebelah sini. Jadi dari bagian sebelah sini harus kita tutup juga. Kemudian ini baru kita sambungkan ke bagian selang yang terakhir tadi. Nah, ini ya. Ini selang yang terakhir seperti ini. Langsung menuju ke bagian kompor. Ini saya menggunakan pipa tembaga, pipa yang tahan dengan api teman-teman. Untuk selangnya ini aman ya. Ini nanti dia tidak
terbakar karena tidak langsung terhubung dengan si api. Kemudian teman-teman, pada bagian alat ini kita bisa menggunakan dua alat yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu dinamo dari pompa galon ya. Ini mudah sekali kita dapatkan dan harganya juga lumayan murah, sekitar 20.000 sampai 30.000 ya, atau ada yang harganya lebih mahal dan itu kualitasnya juga lebih bagus. Kemudian untuk alat yang kedua, kita bisa memanfaatkan dari aerator akuarium. Kalau ini harus menggunakan listrik ya, tapi kalau yang ini tadi cukup menggunakan baterai saja. Jadi bisa menggunakan baterai atau langsung ke bagian listrik, atau bisa kita ganti juga dengan menggunakan kompresor dari kulkas bekas. Itu pun juga bisa kalau misalkan teman-teman punya. Nah seperti ini, dan alat ini sudah bisa langsung kita pergunakan. Jadi cara kerjanya ini akan meniupkan ke bagian bahan bakarnya. Untuk bahan bakar di sini kita menggunakan Pertalite. Ini bisa kita ganti dengan menggunakan Pertamax juga. Jadi ini nanti akan ketika ditiup dia akan menimbulkan uap, kemudian uapnya akan masuk ke bagian sebelah sini. Jadi air ini fungsinya sebagai pengaman. Kenapa sebagai pengaman? Karena kalau misalkan sewaktu-waktu kalau menggunakan listrik, tiba-tiba mati listrik, apinya tidak akan kembali ke bagian sebelah sini karena uapnya dia langsung kembali ke bagian air. Jadi jauh lebih aman ya teman-teman, untuk mengantisipasi ketika mati listrik atau pas kita menggunakan alat seperti ini dan ternyata baterainya habis. Kemudian untuk selanjutnya uapnya akan menuju ke bagian sebelah sini. Nah di sebelah sini sudah saya modifikasi. Ini nanti bisa kita pergunakan untuk menghidupkan api atau untuk memasak. Langsung saja kita uji coba teman-teman. Oke, bisa terlihat teman-teman, ini karena di luar jadi anginnya lumayan kencang. Jadi alat ini selain bisa kita pergunakan ketika darurat, alat ini juga sangat cocok sekali ketika kita pergunakan untuk camping. Selain mudah merakitnya, bahan-bahannya pun juga sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Sudah lumayan panas teman-teman. Nah ada uapnya ya. Jadi untuk cara mematikannya tinggal kita jabut saja pada bagian sebelah sini. Ini otomatis apinya akan mati teman-teman. Nah ini kopinya sudah bisa kita seduh dengan menggunakan air yang sangat panas sekali. Bisa terlihat teman-teman, ini lumayan panas ya. Jika ada yang bertanya lebih hemat gas LPG atau alat yang saya buat, jawabannya adalah lebih hemat gas LPG. Karena ini alat hanya untuk darurat saja ketika kita kehabisan gas LPG atau memang harga gas LPG sudah benar-benar mahal atau memang langka dan jarang ditemukan. Nah meskipun alat ini sifatnya darurat, alat ini juga sangat cocok sekali kita pergunakan ketika camping. Kita cukup menggunakan dinamo dari galon ya teman-teman, dinamo pompa galon. Ini menggunakan baterai, bisa kita isi ulang dengan menggunakan power bank. Jadi tidak menggunakan ini. Kalau ini harus kita colokkan langsung ke bagian listrik. Jadi alat ini sifatnya darurat, tidak perlu dipergunakan setiap hari. Jadi pergunakan ketika dalam keadaan darurat saja, ketika kehabisan gas LPG atau memang ada kebutuhan yang lain. Oke teman-teman, semoga ide-ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.